أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل الجمعة من بين الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سيد المرسلين وخير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ini hari Jumat, hari terbaik yang Allah utamakan dari hari-hari lainnya. Tentu amalan di hari Jumat juga amalan yang berlipat ganda pahalanya. Salawat, sedekah, terutama itu apa-apa berkah Jumat. Alhamdulillah dipertemukan dengan hari Jumat. Tiadalah indahnya matahari yang terbit melainkan di hari Jumat, dan banyak keistimewaan yang lain. Hari Jumat tanggal 20 hampe Syawal. Jadilah di ujung. Kalau masih ada yang alun puasa 6, kini pas benar aku. Kini terakhir mulai. Pas 6 hari tapi ya harus berturut-turut. Alhamdulillah 6 hari terakhir di bulan Syawal. Lah sampai lo kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah 38-39 pagi kini insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita cari Al-Quran atau kita cari makna kata per kata. Qulna, kami berkata atau kami katakan, ihbitu, turunlah kalian, minha, darinya, dari surga itu, keluarlah kalian dari surga itu, jami'a, semuanya. Adam istrinya keluar, iblis juga keluar. Fa imma ya'tiyannakum, maka nanti ya'tiyannakum, ada kalanya nanti akan datang. Ya'ti itu datang pakai nun, pasti nun taukid, kum kepada kalian. Maka jikalau nanti datang kepada kalian minni, dariku, huda, petunjuk, nanti akan datang petunjuk. Huda itu akan datang. Apa itu yang huda, yang dimaksud dengan huda? Hidayah itu apa? Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti, tabi'a, fa maka, man siapa, maka siapa, tabi'a mengikuti. Tabi'a itu lah di dalam bahasa Minang, tabi'a, tabe itu arti biasanya kan yang berada di sekitar rumah. Tabe itu dari tabi'a, mengikuti. Wallahu alam, itu kajian kebahasaan. Hudaya, petunjuk, hudaku tadi, ya itu saya. Petunjuk tadi, hidayah tadi, siapa yang mengikuti hidayahku tadi, fala, maka tidak, khaufun, takut, alaihim, ala dan him, ala atas him mereka, maka tidak takut atas mereka,
wala dan tidak hum mereka yahzanuna mereka bersedih. Hazan mereka bersedih. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, wa kadzabu mereka mendustakan. Allah kafir, Allah ingkar, ndak lo mau percaya. Kadzabu mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ulaika mereka itulah ashabun nar, sahabat pemilik penduduk an-nar neraka. Hum mereka fiha di dalam neraka itu, fi di dalam hanya nyatu neraka, khaliduna mereka kekal. Kita cek tafsir. Kali ini kita tafsirnya tafsir Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Qul nahbitu kami katakan turunlah, keluarlah. Qarraral amra ala jihati taghlizi wa ta'kidih. Sebelumnya Allah juga ayat 36 wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Di ayat yang ke-38 Allah ulang lagi balik qul nahbitu minha jami'a, sama-sama qul nahbitu. Artinya keluarlah dari surga kau, turunlah dari surga kau, keluarlah dari enyahlah dari surga kau, pailah dari surga. Diulang di Allah 2 kali. Ini pengulangan perintah keluar surga itu ala jihati taghliz wa ta'kid. Memang kalau menjagoan orang jago berarti 2 kali ya. Pai memang penegasan. Yana janjo kalau bahasa Minang mepp, tahu Pak mepp. Jam mepp, jam mendak-dak ya pai yana pai. Satu dikit. Oh mepp. Dah satu dikit itu. Dah tahu dah sana. Jan dak-dak. Kama taqulu li rajulin qum, sebagaimana engkau mengatakan kepada seseorang qum, bangun. Itu makna yang pertama. Yang kedua, wakila qarraral amra lima 'allaqa bi kulli amrin minha hukman ghairu hukmil akhar. Menetapkan bahwa menyebutkan pengulangan perintah itu berkaitan dengan perintah keduanya, bahwa ini perintah untuk iblis pergi, ini juga perintah untuk Adam, juga Adam bersama Siti Hawa pergi. Jadi fa'allaqa bil awal al-adawah wa bitsani ityan huda. Kalau perintah yang pertama itu dikaitkan, disambung dengan musuh. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah, ingat ada pesannya. Perintah yang pertama keluar, perintahnya pertama dikaitkan dengan masing-masing kalian bermusuhan. Iblis, manusia, musuh. Adam, iblis itu musuh. Tapi yang kedua dikaitkan dengan qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyan, dikaitkan dengan huda. Disuruh keluar, nak keluar saja tapi juga dititip huda. Jadi kalau dia gih produk, misalnya dia gih kipas angin, ndak kipas angin saja dia gih ada, tapi buku petunjuk dia gih lah. Di usia pun keluar dia gih map, dia gih peta gitu supaya ndak tersasar. Jadi yang pertama pernyataan perintah, tapi masing-masing kalian musuh. Yang kedua dia gih petunjuk. Saya yang mengikuti petunjuk itulah yang beruntung tentunya. Nah, itu maknanya yang kedua. Wa ala hadza yakunu fihi dalil ala anna al-jannah fis sama'is sabi'ah kama dalla alaihi hadisul Isra. Tapi makna yang ketiga juga ada yang mengatakan bahwa perintah ihbitu minha itu perintah dari surga yang ada di langit yang ketujuh turun sampai ke langit dunia. Jadi perintah pertama surah Al-Baqarah 36 ihbitu minha, keluar dari surga itu Adam keluar baru tiba di langit yang pertama. Jadi 7, 6 sampai langit. Nah, di langit yang pertama, di langit dunia ayat yang ke-38 wa qul nahbitu minha jami'a
baru turun ke bumi. Wallahu alam. Nah, itu ketiga-tiganya dalam Quran disebutkan. Itu luasnya ilmu para mufassir, para ulama dahulu, bisa memahami Al-Quran ketika Allah mengucapkan bahwa berdampingan ihbitu ka. Nah, bisanya tafsirkan iko ihbitu kok maksudnya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Jami'a nusiba mansub alal hal karena kondisi posisinya sebagai hal. Jami'a berarti lamma habata Adam hubita Adamu alaihissalam ilal ardi qala iblis lissiba. Ketika Nabi Adam disuruh turun dari sargo keluar sargo, ketika tiba di bumi agak iblis kepada binatang buas yang ada di muka bumi. Nah, bayangkan badojah iblis lah tiba di bumi karena nyolah dapat izin kan dari Allah untuk mengadu Hawa. Agak cenyo ke binatang yang buas. Inna hadza aduwwul lakum fa'ahlikuhu. Binatang buas, iko baru turun gua. Iko musuh kalian kok. Jadi lah dihasut. Ndak inyo saja yang musuh ada. Tapi apa? Sadonyo makhluk di aswangnya untuk memusuhi Adam. Ahlikuhu, celakakan dia. Fajtama'u wa wallau amarahum ilal kalbi. Berkumpul serenyo binatang buas. Nggak tahu mungkin berarti ini bisa berdiskusi kan sesama binatang. Fajtama'u berkumpul wa wallau amrahum. Terus dipilih pemimpin. Siapa pemimpin yang diutus untuk mencelakai Nabi Adam? Wa wallau amrahum ilal kalbi, kepada anjing. Tentu anjing dulu. Ini namanya anjing zaman Nabi Adam disebutlah siwa, buas, tentu lebih bahaya loh anjingnya kan. Wa qalu anta syaja'na. Mereka berkata kepada anjing yang paling berani di antara kami kok engkau. Jadi enggak disabian siko harimau, enggak. Anjing yang diutus. Wa ja'aluhu ra'isan. Baik, kami jadikan engkau pemimpin kami. Falamma ra'a dzalika Adam alaihissalam tahayyara fi dzalika. Ketika Nabi Adam melihat binatang sajalah bersepakat untuk mencelakainya, tahayyara, gundah juga. Wajar kan manusia, kuranglah sepakai kau mencelakukan awak. Binatang buas lah berkumpul sebenarnya. Pemimpinnya kau lah nuga, lah mendaki gusar jo Nabi Adam alaihissalam. Wa qala lahu. Terus apa yang terjadi? Faja'ahu Jibril alaihissalam. Datang Jibril. Maka bantuan Allah tu, malaikat tu perlu mana. Nabi Adam dari awal memang Jibril sudah bantu. Jadi boleh jadi usaha wawa tidak cukup, maka kita perlu bantuan malaikat. Nah, datang malaikat Jibril faqala lahu, lalu berkata kepada Adam, imsah yadaka ala ra'sil qalb. Apa kata Jibril? Itu tangan kau tuh taruh di kepalanya anjing, usap tuh kepala anjing. Nah, makanya binatang anjing kalau diusap kepalanya, kayak kucing pun diusap kepalanya, ale kudo diusap kepala bagian kepalanya jawi gitu. Kan diantara cara majinaknya. Imsah itu usap yadaka ala ra'sil kalbi. Itu usap tangan kau di kepala anjing itu. Fafa'ala. Kemudian Nabi Adam mengerjakannya, melakukannya. Falamma ra'atis siba' annal qalba ulifa Adam. Ketika melihat binatang-binatang yang lain itu mencari tunduk, kan patuh tibarnya. Ketika diawai kepala dek Nabi Adam, diusap dan Nabi Adam itu tunduk anjing tadi, wajar kan? Tafarraqu, tentu pecah saja. Nah jadi leda bahaya loh kok mah, tidak sembarang orang kira-kira awalan pilihan bagak roh kita kalau lihat bagak tu anak kuenya. Karena doya tu di belakang garang ketika lo bersebut benar aja nyo kan, salam anak kue lah pak aja.
Jadi kadang usapan tadi, kadang kalau manusia kan nak kepala deh, pundak ya. Berapapun madanya anak ketika dusap pundaknya, dusap, bahkan ada yang dusap kepalanya. Ada kejadian dulu di SMP sampai Barang Panjang. Busap kepalanya. Menangis awak tuh camih lo, Pak. Di sekolah agak ayah wak se pak anak pernah modelku memberikan kasih sayangan. Menangis gara-gara apa? Dusap kepalanya. Jadi usapan itu sangat berpengaruh. Maka ada ilmu khusus usapan kan, hipnotis kan dari usapan. Dan Nabi Isa itulah mukjizatnya, usapan tangannya. Makanya diberi gelar Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang mengusap. Dajjal juga masih. A'udzubika min fitnati masihid dajjal. Jadi kemampuan Dajjal juga dengan usapan tangannya. Kalau bahasa lama juga apa tuh aja, Pak. Itu masih. Jadi Nabi Adam mengusap kepala anjing, lalu anjing itu tunduk kepadanya. Wasta'manahul kalb fa amina Adam. Maka anjing itu tunduk, bahkan anjing itulah yang menjaga Nabi Adam alaihissalam. Fabaqiya ma'ahu wa ma'a auladihi. Bahkan anjing yang buas tadi tinggal bersama Adam dan bersama anak-anaknya. Wa qala Tirmidzi al-Hakim nahwa hadza. Imam Tirmizi juga meriwayatkan seperti ini. Wa anna Adam alaihissalam lamma ahbata ilal ardi jaa iblis ila siba. Jadi ketika disuruh keluar dari surga, ternyata iblis tetap jadi musuh sampai sekarang. Jadi kalau dia musuh, jadikanlah musuh, jangan jadian kawan. Nah, kau bahaya. Oh, nak barunya lah jinaknya ndak. Model anjing tadi ndak. Iblis ndak sama aja janjang tadi dah. Itu. Qulna ihbitu minha jami'a. Semuanya ihbitu minha. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ikhtalafa fi makna qawlihi huda. Beragam makna firman Allah tentang huda. Apa itu huda? Kan Allah ngasih huda. Walaupunlah diusir, tapi Allah kasih juga huda. Pertama, faqila kitabullah. Pertama makna huda itu kitab Allah. Allah selalu memberi kitab, pedoman, panduan, bukunya. Jadi tidak masalah nio kama pun, di modima pun, nio di bumi atau nio di mana, kalau selama ada panduan itu aman, Pak. Kalau kini lah pakai Google Map, walaupun kadang Google Map nyasar juga. Itu kan buatan manusia gitu kan. Kok kamu ke jalan buntu gitu, padahal masih ada sih kutut mengenai garisnya. Tapi Al-Qur'an la raiba fihi. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada salah, pasti benar. Itu keyakinan awak. Itu makna yang pertama. Jadi nanti tenang aja, jangan nggak usah ragu. Allah kasih huda. Jadi hidup pun bagaimanapun jangan khawatir selama kita berpegang kepada huda. Waqila at-taufiq lil hidayah. Makna yang kedua, boleh jadi petunjuk sudah ada. Tapi petunjuk sudah ada, tidak kita gunakan, tidak ada manfaatnya. Maka kita perlu taufik lil hidayah. Ada dorongan untuk menggunakan hidayah itu, petunjuk itu. Ingin saja membaca Quran, ingin saja mengamalkan Quran. Keinginan itu mahal. Ingin saja kita taruh hadir majlis ilmu, ingin terus beribadah berjamaah, itu mahal. Karena nak serenya orang Allah agiah. Nah, ingin baik itu mahal. Atau juga mengatakan huda ar-rusul. Huda itu rasul-rasul. Allah akan utus rasul-rasul nanti. Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Allah utus. Kok ada umat, masih ada umat, Allah utus rasul. Sampai rasul terakhir. Jadi huda itu makna juga huwa rasul. Wahia ila Adam minal malaika wa ila banihi minal bashar. Dari mulai Adam sampai ke anak cucunya manusia.
Kama jaa fi hadis, sebagaimana hadis Abu Dzar. Minni isyarah illa an af'alal ibad khalqun lillahi ta'ala khilafan lil qadariyah. Jadi Allah ngasih kesempatan banyak umat, banyak kaum, juga utus rasul. Itu mana huda. Ya. Terus faman tabi'a, ya. Siapa yang mengikuti. Jadi siapa yang mengikuti Al-Quran, siapa yang mengikuti Rasul, cara hidup Rasul, siapa yang mengikuti hidayah Allah, terus keinginan berbuat baik itu, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak takut. Orang yang ikut petunjuk tidak akan takut. Orang yang ada buku petunjuk di tengah perjalanan yang belum pernah datang ke kota itu, tapi ada petunjuk dan petunjuknya benar, fala khaufun alaihim, dia akan takut. Nah, ini takutan, ada petunjuk. Datang ke rumah barale, ada anunya tuh. Denah lokasinya, yang kita tak khawatiran. Kecuali denahnya salah. Ikut denahnya la raiba fihi. Nah, ragu di dalam, nah ada keraguan di dalam, la raiba fihi. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Kapan takut? Takut akan hal-hal yang belum terjadi, lil mustaqbal. Sedangkan yahzanun, bersedih untuk lil madi. Sedih biasanya hal-hal yang sudah terjadi. Hilang sendal baru kita sadar, rugi awak baru berusaha baru bersedih. Tapi takut akan hal-hal yang belum terjadi. Dan itu tidak terjadi kalau selama kita tabi'ah, mengikuti, selalu beserta Al-Quran, selalu berserta Rasul-Rasul, atau selalu beserta dalam hidayah Allah, petunjuk Allah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedangkan Nabi Adam saja badung jahenya binatang, la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena mengikuti petunjuk. Jadi yang penting selama memastikan diri kita selama mengikuti petunjuk saja. Kalau keluar dari petunjuk, wajar kita sedih, wajar kita takut. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti petunjuk. Fala khaufun alaihim fima baina aydihim minal akhirah, atau juga memiliki makna khawatir akan akhirat. Yahzanun, sedih, ala ma fatahum minad dunya, sedih karena sudah meninggalkan dunia. Berarti kenapa orang meninggal dalam keadaan senyum? Karena apa? Karena didampingi malaikat. Karena didampingi malaikat menyambut datangnya kehidupan yang baru, meninggalkan dunia. Karena fala khaufun, dia tidak takut akan akhirat, dan dia tidak bersedih akan dunia yang ia tinggalkan, makanya dia tersenyum. Allahumma rzuqna, ya Allah beri kami rezeki bisa husnul khatimah, bisa bersenyum, bisa bahagia meninggalkan dunia. Sebab apa? Sehingga hati kita tidak terkait di dunia. Kalau masih terikat dengan dunia, makanya bersedih meninggalkan dunia. Harusnya senang, bahagia, sebab kita telah mengikuti petunjuk Allah, kita telah pelajari, kita telah amalkan, sehingga masuk akhirat kita bisa tidak khawatir, meninggalkan dunia tidak bersedih. Itu maknanya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, tidak patuh, wa kadzabu, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Karena bentuknya ayatina, banyak ayat-ayatnya. Berarti tidak hanya Al-Quran, berarti pasangan pun ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat itu, istri itu, suami itu, itu adalah ayat Allah. Jelas dalam Al-Quran, min ayatina, min ayatihi,
ayatnya. Kalau kita mendustakan, kalau kita ingkar, maka wajar saja waman a'rada an zikri, saya yang menolak untuk zikir kepadaku atau menolak ayat-ayat Allah, ma'isyatan dhanka, hidupnya susah. Ya wajar susah, wajar sedih, sebab apa? Ayat-ayat Allah tidak kita terima. Maka ayat-ayat apa saja, tidak hanya ayat qauliyah, Qur'aniyah, tapi juga ayat kauniyah, alam ini sekitar kita, harus kita lakukan dengan sesuai porsinya. Jangan diingkari, jangan didustai. Kalau ingkari, dustai, ulaika ashabun nar, mereka adalah sahabatnya neraka. Kalau sahabat itu dia apa? Penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. As-sahabah iktiranu bisyai'in fi halatin ma fi zamanin ma. Yang disebut sahabat itu adalah selalu bersama di kondisi apa saja, fi halatin ma fi zamanin, di waktu apa saja. Berarti selamanya bersama, berada di neraka. Atau kalau itu nerakanya akhirat, kalau nerakanya dunia, orang yang ingkar di dunia, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di dunia, tidak mengikuti petunjuk Allah, maka kehidupannya berteman dengan an-nar, dengan api, angin jo suasana dunia, tidak nyaman. Periksa, boleh jadi berkaitan dengan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Khalidina, selamanya. Semoga kita dijauhi Allah dari orang-orang yang menjadi orang-orang yang mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga kita berhak kembali ke dalam surga. Karena kita awalnya di surga Nabi Adam, maka hendaknya kita balik ke surga juga. Kulnah bitu minha jami'ah, maka kami katakan, pergilah, keluarlah, nyahlah dari surga semuanya, jin, iblis juga, manusia juga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti akan aku kasih petunjuk. Siapa yang ikut petunjuk, maka fala khaufun alaihim, dia tidak akan takut, dia tidak akan bersedih. Sebaliknya orang yang mendustakan, orang yang ingkar, itulah orang-orang yang akan berada di neraka selamanya. Demikian kajian tafsir subuh kita, surah Al-Baqarah 3839. Insyaallah besok karena hari Sabtu, kajian kita di surau milenial, live dari Masjid Raya Jati, khusus kajian fikih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.